Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin terancam mendekam lebih lama di tahanan. Itu setelah keduanya mendapat tuntutan yang sama dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan PJKades tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Hasan dan Tantri sama-sama dituntut hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang yang digelar secara online di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam tuntutan itu, kedua terdakwa dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selain itu, kedua terdakwa dituntut membayar denda masing-masing 800 juta. Bila denda tidak dibayar, terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 6 bulan penjara. Khusus terdakwa Tantri juga dibebani uang pengganti 20 juta rupiah. Bila tidak bisa membayar dalam waktu sebulan setelah putusan kasusnya berkekuatan hukum tetap, maka hartanya bisa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tak memiliki harta yang mencukupi, terdakwa ditahan selama setahun. Jaksa penuntut umum menyatakan meski dua terdakwa membantah menerima suap, namun bantahan itu tidak berdasar. Hasan dan Tantri bersama Camat Ridwan dan Camat Dodi disebutkan telah terima uang untuk pengurusan PJKades. Apa yang mendasari tuntutan 8 tahun? Ya, tadi kan sudah kita bacakan ya. Intinya bahwa memang berdasarkan fakta persidangan, kita meyakini bahwa apa yang kita dakwakan, 3 perbuatan terkait pengurusan PJKades di Paiton dan Krejengan itu terbukti. Jadi bahwa terdakwa ini bersama-sama para terdakwa ini bersama Camat Dodi dan Ridwan itu telah menerima dari PJKades terkait dengan pengurusan PJKades tersebut. Itu yang mendasari kita. Nah, kemudian terkait di persidangan yang bersangkutan memberikan bantahan-bantahan itu sudah kita jawab juga dalam surat tuntutan bahwa berdasarkan bukti yang kita dapatkan di persidangan bahwa bantahan itu tidak berdasar, sehingga kita sampaikan bahwa bantahan itu sudah ditolak di persidangan ini. Pak, uang pengganti hanya 20 juta mungkin pertimbangan seperti apa? Terkait uang pengganti, perlu kami sampaikan bahwa yang nyata-nyata diterima oleh Pak Hasan 20 juta. Selebihnya masih dalam penguasaan dari Ridwan dan Dodi. Jadi itu yang kita bebankan ke Pak Hasan. Selebihnya kan sudah kita sita. Yang diterima di simpanan Pak Dodi dan simpanan Pak Ridwan sudah kita sita, kita rampas. Tinggal selebihnya yang diterima Pak Hasan yang kita mau minta untuk. Pak, berarti sama ya tuntutannya Puput sama Hasan ini sama ya? Masing-masing 8 tahun. Cuma uang penggantinya hanya diandekan ke Tantri atau kedua-duanya, Pak? Kedua-duanya. Kedua-duanya ya. Oke. Sementara itu, penasihat hukum Hasan dan Tantri menyatakan jaksa hanya mempertahankan dakwaan dan mengabaikan fakta persidangan. Menurut kuasa hukum Hasan dan Tantri, dalam fakta persidangan semua dakwaan tidak terungkap. PH juga menyatakan ada fakta tak diungkap dalam sidang, yakni saat Hasan Aminuddin menegaskan pada beberapa camat untuk tak menerima uang dari calon PJKades. Bahkan Hasan meminta mengembalikan uang PJKades itu. Karena itu tuntutan 8 tahun penjara dinilai tak adil. Menurut jeneng gimana tuntutan ini? Jadi gini, kalau yang namanya penuntut umum memang tugasnya melakukan tuntutan. Tuntutannya didasarkan pada awal dari dakwaan. Dakwaannya ada 2, dakwaan ke-1 atau dakwaan kedua. Nah, kemudian ada persidangan, pembuktian, dan masuk ke penuntutan. Nah, untuk melakukan penuntutan itu ada dakwaan kan dia masih akan mempertahankan, itu biasa dia mempertahankan dakwaannya sehingga melakukan tuntutan. Cuman harusnya berdasarkan fakta persidangan. Faktanya di persidangan ada beberapa hal yang disampaikan tadi nggak ada di dalam persidangan disampaikan. Pertama terkait dengan BAP itu ada yang sejak penyidikan sudah dikoreksi, direvisi. Pencabutannya bukan di persidangan. Sejak di penyidikan sudah ada koreksinya. Pertama, kedua terkait dengan keterangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada beberapa keterangan yang kan dasarnya terkait dengan keterangan Imam Syafi'i juga. Kemudian ada fakta yang nggak diungkap, bahasanya Pak Hasan Aminuddin ketika ketemu dengan beberapa camat, 7 camat itu sudah menyatakan kalau ada uang yang diterima oleh Kades silakan dikembalikan. Kemudian itu menunjukkan banyak
Pak Hasan itu sejak awal tidak mau menerima, tidak ada niat untuk menerima. Bahkan sudah menyatakan kalau ada yang sudah menerima, tolong dikembalikan. Kedua, ada pesan dari Pak Hasan. Kalau datang bawa berkasnya aja, itu menurutnya Pak Hasan dia nggak mau gitu. Nah, ketika para camat dan kades mau mengumpulkan ini syarat mereka, tapi Pak Hasan sudah menyatakan tidak menerima. Itu fakta-fakta yang nggak diungkap. Gitu. Dengan tuntut 8 tahun Pak? Nah, 8 tahun ya. Yang pertama itu terlalu tinggi. Terkait ini kan terbukti dari denda uang pengganti yang dituntut itu 20 juta. Ini terkait dengan 20 juta aja. Apakah pantas dengan 8 tahun? Itu tidak adil. Kedua, terkait dengan penegakan ketika UTT itu di dini hari masih tidur, anak-anaknya tidur, sampai sekarang nggak pernah ketemu dengan anaknya Ibu Tantri itu. Anaknya masih 3 tahun, 8 tahun. Itu penegakan hukum yang tidak berkemanusiaan. Hukum kita hukum berdasarkan Pancasila, nggak berkemanusiaan gitu. Nah, 8 tahun itu juga menunjukkan kok tidak berkemanusiaan. Nggak ada efeknya. Orang itu camat-camat inisiatif gitu kurang lebih. Meski digelar secara daring, sidang itu tetap menarik perhatian sejumlah warga. Bahkan ada sejumlah perwakilan LSM yang datang di sidang. Ya, menurut kami berdasarkan fakta-fakta persidangan, ya apa yang menjadi tuntutan jaksa itu sangat wajar. Namun kami berharap sebagai warga Probolinggo yang merasakan situasi Probolinggo selama 20 tahun atas perlakuan dua terdakwa tersebut, kami meminta majelis hakim agar memvonis semaksimal mungkin. Artinya, vonis majelis hakim, harapan kami sebagai warga Probolinggo di atas tuntutan jaksa. Mengingat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangat luar biasa. Kemudian berdampak sehingga menjadi Kabupaten Probolinggo menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Padahal daerah kami daerah yang makmur, daerah yang sangat luar biasa, potensi alamnya yang sangat luar biasa, pariwisatanya juga sangat luar biasa. Karena ada regulasi sistem pemerintahan yang menurut kami tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang, sehingga berdampak kepada daerah kami, kepada masyarakat kami, menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Oleh karena itu, harapan kami sebagai warga Probolinggo agar majelis hakim memvonis di atas tuntutan jaksa penuntut umum. Dari Sidoarjo, Faresa Nuraga dan Arif Masudi melaporkan.